Kebakaran Salah hutan satu masalah Ironis, utama kondisi lingkungan hidup laut adalah Indonesia polusi kini berada atau dalam pencemaran situasi lingkungan kurang hidup. beruntung. Menurut Beberapa penelitian titik sungai diperlukan jadi jutaan tempat tahun pembuangan untuk sampah. menyembuhkan. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Krida Wacana, jurusan Manajemen Bisnis akan mempresentasikan sebuah materi tentang krisis lingkungan hidup. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Kenalkan, nama saya Fitrianda Sanjaya. Kenalkan, nama saya Faris Setiawan. Saya Maria Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Noval Gunti Susanto. Yang pertama adalah mengapa kelompok kami memilih judul krisis lingkungan hidup, yaitu karena suatu hal yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Jika lingkungan hidup ini dalam keadaan buruk, maka dampaknya terhadap kehidupan manusia sangatlah besar. Dan dilihat dari keadaan lingkungan hidup di Indonesia, bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, menurut kami judul ini cukup penting untuk dibahas. Dan untuk latar belakangnya, jadi sejak awal kehidupan manusia mengalami berbagai masalah. Beberapa dekade terakhir, masalah yang menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia adalah masalah lingkungan hidup. Isu pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia saat ini telah menjadi sorotan penting yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama oleh masyarakat. Sebab kerusakan lingkungan dapat mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup di muka bumi. Nah, untuk contoh kasus pertama kami ambil dari kebakaran yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Dan dari beberapa penelitian, sebagian besar menduga kalau kebakaran ini terjadi oleh ulah tangan manusia. Kasus kedua ini yaitu bencana luapan lumpur di Sidoarjo. Bencana ini juga terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 di Kecamatan Porong. Dan hal ini terjadi karena human error atau disebut dalam hal kesalahan teknologinya. Next. Yang selanjutnya ada kasus ketiga, yaitu tentang abrasi di pesisir Kabupaten Demak dan Jepara. Semakin mengkhawatirkan, ribuan hektar daerah pantai di kedua daerah itu telah hilang akibat abrasi, bahkan beberapa desa terpaksa pindah karena berbahaya dan tidak dapat ditempati lagi. Selanjutnya itu adalah tujuan presentasi. Jadi yang pertama itu tujuan presentasi kita adalah memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana keadaan krisis lingkungan hidup di Indonesia. Dan yang kedua itu dari pembahasan yang kita sampaikan, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peduli pada lingkungan hidup itu meningkat. Next. Selanjutnya untuk teori atau pendapat dari para ahli. Yang pertama ini dari Munajat Danusaputro, yaitu lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Dan selanjutnya ada teori dari Otto Suemarwoto, yaitu lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya, tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad pranik menempati ruang tertentu. Yang selanjutnya ada menurut Emil Salim, lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku di dalam suatu ruang dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia. Nah, teori selanjutnya itu dari Lynn White Jr., yaitu krisis ekologis akibat dari eksploitasi sains dan teknologi, berakar pada pandangan antroposentris tradisi Yudeo-Kristiani yang menganggap bahwa manusia dan alam adalah dua hal yang berbeda. Posisi yang berbeda ini meletakkan manusia lebih tinggi dari alam, dan oleh karenanya manusia berhak menguasai alam tersebut. Next. Selanjutnya ada pendapat dari Hussein Herianto, itu yang berkata kalau dunia kita berada di tepi kehancuran lantaran ulah manusia, dan di seluruh planet sumber-sumber alam dijarah kelewat batas. Jadi intinya krisis lingkungan hidup ini terjadi karena ulah manusia yang mengambil sumber daya alam melewati batas yang ada.
Nah, dan sekarang ada apa itu yang dimaksud dengan krisis lingkungan hidup? Nah, yang dimaksud itu adalah sebuah kondisi di mana terjadi degradasi kehidupan di mana adanya penurunan kuantitas sekaligus kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pihak manusia. Next. Yang kasus 1 ada perspektif Pancasila, kebakaran Sumatera dan Kalimantan. Bila dilihat dari perspektif Pancasila, kasus pertama tentang bencana kebakaran dapat dihubungkan dengan Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini disebabkan oleh perilaku hedonisme dan materialisme manusia yang dimana hanya mementingkan inginnya sendiri tanpa memikirkan dampak bagi sekitar. Tindakan tersebut adalah sebuah sikap yang tidak beradab dan dampaknya tentu tidak adil bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya tuh kasus 2 perspektif Pancasila, bencana luapan lumpur Sidoarjo. Bila dilihat dari perspektif Pancasila, kasus kedua tentang bencana luapan lumpur dapat dihubungkan dengan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini disebabkan oleh kelalaian manusia yang tidak mematuhi prosedur yang telah disepakati. Tindakan tidak mematuhi ini juga merupakan sikap tidak beradab manusia. Alhasil dapat merugikan banyak pihak. Next. Selanjutnya, untuk kasus ketiga perspektif Pancasila, yaitu abrasi di pesisir Kabupaten Demak dan Jepara. Pada kasus ini diduga terjadi karena reklamasi di Kota Semarang. Reklamasi pantai adalah tindakan untuk memperluas lahan tertentu pada pesisir dan laut. Nah, tindakan ini memang berdampak buruk bagi ekosistem laut sehingga bisa menimbulkan abrasi. Nah, manusia yang melakukan hal ini jelas hanya mementingkan keserakahannya tanpa memikirkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Sikap tidak beradab ini jelas melanggar sila kedua Pancasila, yaitu manusia yang adil dan beradab. Nah, dan sekarang ada kasus 1 yang perspektif kekristenan dalam hal kebakaran Sumatera dan Kalimantan. Nah, dalam kasus ini kami mengangkat ayat Pengkhotbah 5 ayat 9 yang berisi siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Nah, singkat cerita kasus ini disebabkan oleh keserakahan manusia yang dimana tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Dari ayat di atas pun dikatakan bahwa manusia yang mencintai harta material tidak akan pernah puas sama sekali. Dalam kasus ini, bila dilihat dari 10 perintah Allah, yaitu bisa masuk ke perintah yang jangan mencuri. Kata mencuri ini tidak berarti mencuri secara langsung, tetapi berarti seperti mengambil lebih dari hak yang mereka miliki. Kebakaran ini terjadi karena keserakahan manusia. Manusia yang serakah akan terus-menerus mengambil dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah menjadi haknya. Yang selanjutnya ada kasus 2, perspektif kekristenan, bencana luapan lumpur di Sidoarjo. Pada perspektif kekristenan dalam kasus ini mengangkat ayat Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kasus ini terjadi karena human error yang dimana pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Menurut kelompok kami, hal ini berhubungan dengan ketaatan atau kepatuhan. Pada ayat ini dijelaskan bahwa taat pada pemimpin adalah suatu hal yang penting dan akan menjaga diri kita sendiri dari bahaya. Dilihat dari kasus ini, terdapat sikap yang tidak patuh pada kesepakatan yang berakibatkan hal buruk. Nah, yang selanjutnya itu ada kasus ketiga, perspektif kekristenan. Pada perspektif kekristenan dalam kasus ketiga ini, kami mengangkat ayat Efesus 4 ayat 19 yang berisi perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, dari kasus ini disebabkan oleh perluasan lahan kerja yang terus-menerus dilakukan, yang pada akhirnya berdampak buruk. Perluasan lahan ini tidak memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam kutip perasaan mereka telah tumpul. Dan selanjutnya itu mengerjakan dengan menserakah segala macam kecemaran. Dan dari kasus ini bisa dilihat dari seluruh perintah Allah itu melanggar yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Kata mencuri ini tidak berarti mencuri secara langsung, tetapi berarti seperti mengambil lebih dari hak yang kita miliki atau mereka miliki. Next.
Selanjutnya ada singkatnya dari krisis lingkungan hidup melalui perspektif kekristenan, yaitu sebagai pencipta Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Jadi sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung tersebut. Nah, untuk solusi kasus pertama, menurut kelompok kami solusi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat aturan atau kebijakan yang lebih ketat dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas dampak yang diberikan dari membakar hutan secara berlebihan. Nah, ini adalah solusi kasus kedua. Menurut kelompok kami, solusi yang lebih tepat untuk kasus ini adalah lebih taat dan patuh dalam mengikuti prosedur yang sudah diberikan agar tidak terjadi lagi adanya sebuah kesalahan yang sama. Dan karena pekerjaan dalam kasus ini merupakan pekerjaan berat, maka akan lebih baik jika dilakukan kontrol pada tiap pekerjaan yang ada untuk menghindari kecelakaan dalam kerja. Selanjutnya itu buat solusi kasus ketiga. Yang pertama itu pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai. Dan yang kedua itu menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang serta larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk pencari ikan. Selanjutnya, Selanjutnya ada kesimpulan dari kelompok kami, yaitu sebagai manusia yang sangat bergantung pada lingkungan hidup, kita sudah pasti harus bersama-sama sadar untuk bisa menjaga dan melindungi lingkungan hidup kita ini. Keadaan baik buruknya lingkungan hidup kita akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Bila lingkungan hidup dapat dijaga dengan baik, pastinya akan merasakan manfaatnya adalah diri kita sendiri. Nah, maka dari itu akan lebih baik jika kita menjaga lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Nah, untuk sarannya ada 4. Yang pertama, pemerintah membuat kebijakan yang lebih tegas untuk menjaga lingkungan hidup. Yang kedua, dari pihak kampus, sebaiknya kampus dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Sebagai aksi nyatanya adalah mengadakan kegiatan untuk melestarikan lingkungan kampus. Pihak ketiga dari gereja, kita sebagai umat gereja yang sudah diajarkan tentang hal yang salah dan benar, dapat sadar betapa pentingnya menjaga ciptaan Allah seperti lingkungan hidup di sekitar kita. Dan terakhir dari pihak keluarga, sebaiknya orang tua mengajarkan anaknya tentang menjaga lingkungan hidup sejak dini. Next. Ini ada daftar pustaka yang kelompok kami pakai untuk materi kali ini.